Nah bahasa Balinya yang kemarin nikah budoh gitu. Ya. Jadi aneh gending nih budohan gitu. Ya. Oke Bro Yan, kita lanjut ya. Welcome back to my channel SKS 369. Senang sekali berjumpa dengan kalian semua. Saya doakan semua dalam keadaan sehat, bahagia, beruntung, dan berkelimpahan tiada tara. Oke, di video sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan yang dimana misteri berteman dengan bukan seorang ya, itu adalah makhluk gaib ya. Jadi berteman dengan Ibu Kunti. Dan tentunya di sini ada satu pertanyaan. Nah, sebenarnya di video ini kami akan membahas terkait dengan apa itu indigo. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan indigo bersama misteri, jadi tentunya di sini kita akan membalas ataupun menjawab pertanyaan dari netizen ini. Ya tentunya saya samarkan namanya gitu. Ya di sini ada pertanyaan, kalau sama Kuntinya pernah dikasih sesajen nggak misterinya? Ini sih maksudnya mungkin begini. Kalau misalkan misteri bersama Ibu Kuntinya tersebut, apakah misteri memberikan sesajen nggak kepada Ibu Kuntinya? Ya mungkin misteri bisa menjawab pertanyaan dari netizen ini. Okay. Silakan misteri. Halo semua. Oke, saya jawab ya Bro Yan ya. Kalau selama dari awal pertemuan dengan ibu sampai sekarang itu saya tidak pernah memberikan apa-apa. Baik itu jenis sesajen atau apapun saya tidak pernah. Karena di awal perjanjian yang seperti saya katakan dulu waktu video pertama ya. Yeah. Bahwa kalau ibu mau dengan saya atau saya dengan ibu itu bebas, tidak ada perjanjian apa-apa, tidak ada keterikatan apa-apa, seperti itu. Itu Bro Yan. Jadi kita bebas, kalau ibu mau pergi silahkan meninggalkan, kalau ibu mau tetap dengan saya silahkan, seperti itu. Jadi tidak ada ritual atau sesajen apapun untuk ibu, tidak ada. Tidak ada ikatan ataupun apapun yang berarti ya. Ya. Ya, jadi pada intinya, jadi sudah jelas ya. Jadi jawaban dari misteri yaitu tentunya di sini tidak ada ikatan ataupun kaitannya dengan sesajen ataupun harus membaca mantra atau apapun yang itu misteri ya. Ya ini murni istilahnya memang istilahnya kebaikan dari misteri itu Ibu Kunti maksudnya merasa berterima kasih lah kepada misteri, sehingga intinya misteri tetap juga menganggap hal ini adalah sebuah mujizat ya. Yang tentunya tidak bisa kita tolak gitu. Oke, benar ya misteri ya? Ya. Baik misteri, kita langsung saja ke pembahasan. Yang penting sudah terjawab dari pertanyaan netizen tersebut. Dan tentunya bagi teman-teman yang ingin bertanya juga terkait dengan persahabatan ataupun pertemanan misteri bersama Ibu Kunti ini, bisa komen di kolom komentar. Oke, baik misteri, kita lanjutkan yang dimana apakah itu indigo. Nah tentunya di sini mungkin kacamata dari misteri seperti apa. Baik misteri, kita silakan kepada misteri, silakan. Terima kasih Bro Yan. Kalau saya seperti apa ya, kalau dibilang kalau saya itu tidak mempelajari apa-apa ya Bro Yan ya. Tidak mempelajari atau tidak menekuni bagaimana orang indigo seperti apa, itu tidak. Tapi saya pernah membaca di sebuah artikel ya, kalau anak indigo itu merupakan sebutan untuk anak yang dipercaya punya kemampuan dan karakter yang berbeda dari anak-anak yang seusianya lah. Nah contohnya saya dari kecil kan, setelah ditutup dewasa keluar lagi, seperti itu. Jadi dianggap kemampuannya seperti paranormal lah, seperti itu Bro Yan. Misalnya ada anak indigo yang bisa memprediksi masa depan untuk melihat apa yang tidak mampu dilihat oleh orang biasa, tapi dia bisa, seperti itu. Ada yang ya memang secara luas dia mengetahui lah, bisa melihat, bisa merasakan, bisa meramal lah, seperti itu yang seperti saya katakan tadi gitu Bro ya. Dan kalau indigo itu biasanya berasal dari nama-nama warna yang khas dengan indigo, yaitu nila, biru gelap, dan ungu. Jadi warna-warna inilah yang diyakini sebagai aura yang terpancar dari anak-anak indigo itu, seperti itu. Jadi secara fisik anak indigo tidak berbeda dengan anak lainnya, tetapi ada ciri anak indigo yang khas yang bisa kita perhatikan. Satu, memiliki persepsi sensori ekstra, intuisi, bahkan tidak mampu menjelaskan jenis firasat yang dimiliki anak. Mereka tampaknya hampir memiliki ekstrasensorik persepsi karena mereka membuat pilihan yang benar, yang membuat seolah-olah mereka tahu sesuatu akan terjadi. Misalkan menepi tepat sebelum sepeda motor berbelok
yang bisa mengakibatkan kecelakaan gitu. Ataukah kita ada pohon besar, kita niatnya berhenti aja, ternyata pohon besarnya roboh. Jadi istilahnya pada intinya dia mengetahui lebih dulu. Ya. Jadi kejadian di depannya itu ya, maksudnya mungkin ya. Dengan firasat. Dengan firasat, jadi itu apa namanya, intuisi ataupun firasatnya itu tinggi. Ya. Sehingga ketika kita maksudnya menghindari, maksudnya ingin berhenti, ternyata ada sesuatu hal yang akan terjadi di depan kita. Ya, gitu ya seperti itu ya. Dan orang normal pun pasti punya, terkadang punya hal-hal seperti itu kan. Tapi kadang-kadang kan melawannya gitu. Ya, keinginan hati bilang stop, tapi kita tetap jalan. Nah, seperti itu. Akhirnya ya mudah-mudahan sih tidak terjadi sesuatu hal ya. Itu sih. Terus yang kedua, mengetahui apa yang hendak terjadi jika anak sangat perseptif dan tahu ketika ada sesuatu yang salah. Bisa jadi dia adalah seorang indigo. Misalnya, si kecil mengetahui kalau ibu dan ayahnya sedang bertengkar nih. Terus ibu tidak memperlihatkannya. Apakah mereka menangkap bahasa tubuh yang ibu perlihatkan, atau memiliki cara lain untuk mengetahuinya? Hanya mereka yang tahu itu. Soalnya mungkin menangkap dengan mimik wajah ibunya kok beda seperti itu. Kenapa ini biasanya ibunya ceria, kok tiba-tiba pendiam? Jadi lebih perasaan ya, gitu ya. Perasaan jadi lebih tinggi sih perasaannya. Jadi biasanya kondisinya ceria misalkan ibu atau bapaknya, tapi tiba-tiba melihat kondisinya kok nggak ada ngobrol atau apa, jadi dia mempunyai perasaan yang tinggi jadi di sana ya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, melihat hal yang tidak dapat dilihat orang lain. Ini sih yang menarik dari indigo ya juga. Terus? Kalau ini sih mengatakan bahwa mereka melihat sesuatu tapi kita tidak melihatnya. Ya, dalam kondisi yang seperti saya yang normal seperti ini mungkin tidak bisa melihatnya. Namun kalau mempunyai kemampuan yang istilahnya indigo dikatakan itu bisa melihat yang tidak bisa kita lihat. Ya. Terus kalau ini sih bisa ada beberapa contohnya beliau ya. Kalau ini sih banyak kayaknya contohnya ya. Karena ini lebih apa ya dibilang, lebih ketara kalau dia bicara. Misalkan kayak ini, loh kok di situ ada orang berdiri tapi temennya di samping nggak lihat. Nah kayak gitu kan. Jadi intinya istilahnya misalkan ada dua orang, yang satunya indigo, yang satunya nggak punya kemampuan lebih indigo ini. Jadi indigo ini melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh temannya istilahnya. Jadi dia seolah-olah bicara sendiri menunjukkan ada sesuatu di sana, padahal teman yang satunya nggak bisa melihatnya. Tidak bisa melihat dan mendengarnya pun tidak. Jadi ya disitulah kita harus hati-hati supaya tidak dianggap gila. Inilah. Jadi yang juga sebelumnya saya juga menyampaikan, karena sempat saya juga mengetahui ketika mempunyai kemampuan lebih ini, misalkan untuk pertemanan itu dijauhi oleh teman, setelah itu mungkin menyendiri, dan setelah itu mungkin dikatakan bahasa Balinya yang kemarin nikah bodoh gitu. Jadi aneh gending nih, bodohan gitu. Oke, yang kita lanjut ya. Ada lagi yang keempat itu punya teman imaginer. Imaginer itu gimana ya? Imaginer itu apakah anak ini memiliki bakat untuk merasakan aura dan hal-hal yang tidak dapat dilihat orang dewasa, atau apakah orang ini merasa canggung secara sosial, ya seperti katakan doyan penyendiri seperti itu. Bahwa kalau masalah seperti ini disebut masalah psikologis. Jadi pengaruh juga dengan psikolognya, maksudnya psikologisnya kita ya. Jadi karena dianggap seperti orang gila ataupun dianggap seperti apa namanya tidak waras gitu ya, sehingga dia tuh menyendiri, setelah itu dia menjauhi teman-temannya ataupun teman-temannya menjauhinya dia gitu ya. Dan di sini saya bisa katakan bahwa itu kita harus hati-hati dengan yang seperti ini, karena mereka bisa saja ketergantungan dengan teman yang tidak terlihat seperti itu. Jadi mungkin bahasa gininya kesemsem gitu ya maksudnya. Jadi senang dengan dunia alam gaib gitu. Jadinya dia memiliki dunia sendiri, bahwa untuk sosial itu kurang seperti itu loh ya. Jadi susah untuk bisa yang namanya berkembang di dalam dunia nyata, tapi dia lebih senangnya dengan dunia. Dan ini ada contohnya loh beliau yang anak teman saya lah, katakan seperti itu. Dia dari umur 3 tahun ya. Anak umur segitu ya tahulah perbandingan manusia dengan makhluk yang seperti itu, karena berwajah yang berbeda seperti itu kan yang ya. Jadi dari situ kita harus sebagai orang tua kita harus tahu, wah anak saya harus saya rangkul supaya
bagaimana caranya, ataukah kita bisa bertanya dengan orang yang mungkin kita pintar punya gitu. teman, atau bagaimanakah cara menindaklanjutinya seperti itu. Jadi yang terakhir nih Bloyan ya, memiliki kepribadian yang unik dari anak-anak yang biasanya orang-orang biasa ya, karena kalau anak indigo ini biasanya sangat cerdas, dan mampu memecahkan masalah dengan cara yang tidak bisa dibayangkan oleh orang lain. Maksudnya mungkin berarti misalkan pikiran saya A, misalkan saya pikiran A, tapi dia punya solusi B gitu misalkan ya, sehingga loh nggak mungkin solusi B ini bisa terselesaikan, tapi dengan kemampuannya dia bahwa solusi yang B ini yang justru yang berhasil gitu ya. Jadi yang A ini justru mungkin bisa berhasil tapi membutuhkan waktu gitu misalkan. Dan kadang-kadang mereka itu kalau memecahkan masalah tampaknya akan terganggu atau lalai dibandingkan dengan yang lain. Ya, berarti intinya tidak sesuai lah seharusnya jalannya dengan yang normal kan itu ya. Jadi agak melenceng sedikit dia untuk gini ya, apa namanya, terkait dengan pemecahan masalah ataupun secara strateginya dia berbeda. Tapi justru itu yang menyebabkan keberhasilannya dia kan gitu ya. Karena setiap orang secara umum kan pemikiran orang punya pemikiran masing-masing seperti itu. Cuman dia lebih tepat karena dia sudah mengetahui akan terjadi seperti apa dan bagaimana dia sudah tahu. Walaupun kita mungkin melihatnya seperti ini, jalan yang kita pikirkan sudah lurus, terus kenapa dia harus berbelok-belok seperti itu? Paham. Seperti itu ya. Ya, jadi berarti ada 5 poin ya tadi. Ya, 5 poin. Jadi ada 5 poin yang dimana terkait dengan indigo ini. Mungkin secara garis besarnya kita bisa ambil kalau seorang indigo ini memang memiliki kemampuan yang di luar dari manusia biasa gitu ya, dan ini pun tentunya tidak semata-mata istilahnya datang pada diri kita sendirinya, karena ini mungkin sebuah anugerah dan ada yang memang meminta yang seperti di video sebelumnya. Oke. Pada intinya terkait dengan semua yang dijelaskan tadi itu, ini adalah sebuah informasi kepada teman-teman semua. Jadi kita ambil hikmahnya gitu ya, kita ambil hikmahnya Misteri. Jadi tentunya Misteri sebagai seorang indigo ini sudah disampaikan di awal tidak mempelajari, dan ini murni, ini alami. Misteri mendapatkan kemampuan ini memang tidak ada memintanya gitu ya. Ya, karena suara tokek sudah bersuara, tentunya video ini kita akhiri dulu dan kita akan lanjut lagi. Oh ya, sebelumnya kalau teman-teman ingin menanyakan terkait dengan indigo itu dan apa perbedaan dari indigo dan indra keenam misalkan, ya silakan komen di kolom komentar. Dan tentunya gimana sih tips-tips kita bila mana ada anak kita mengalami ataupun mempunyai ciri-ciri yang sudah disampaikan kepada Misteri seorang indigo ini, seperti apa yang dijelaskan oleh Misteri. Siapa tahu ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan, jangan malu-malu bertanya. Kalau malu bertanya, sesat di jalan. Jadi semampunya Misteri akan menjawabnya dan kita akan bahas di video selanjutnya. Baik, dukung terus channel ini dengan cara LKS, like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye Misteri. Ya, Misteri.